Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya untuk kawan-kawan senusantara dimanapun Anda semua berada. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi ciri-ciri rumah yang terkena sihir dan santet yang mudah dikenali. Rumah seharusnya menjadi tempat yang nyaman untuk beristirahat setelah kita beraktivitas di luar, entah itu untuk bekerja ataupun aktivitas yang lain. Ketika kita kembali ke rumah seharusnya bisa beristirahat dengan tenang. Namun apa jadinya ketika suatu rumah terkena santet atau sihir yang dikirimkan oleh seseorang? Biasanya orang yang mengirimi santet atau sihir ke dalam suatu rumah memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ada yang menginginkan rumah tersebut untuk dia beli, tetapi penghuni rumah tidak mau menjualnya. Ada juga yang disebabkan karena memiliki dendam pribadi kepada penghuni rumah. Ada juga yang disebabkan karena si pengirim santet ingin mematikan rezeki penghuni rumah tersebut ataupun karena persaingan usaha. Lalu apakah ciri-ciri rumah yang dikirimi santet ataupun sihir yang mudah untuk kita kenali? Yang pertama, dimasuki binatang melata berkali-kali. Rumah yang dikirimi santet seringkali di saat-saat tertentu dimasuki oleh binatang melata seperti ular, kalajengking, kelabang, ataupun binatang melata yang lain. Kejadian ini tidak hanya terjadi 1 atau 2 kali, tetapi terjadi berkali-kali. Lalu selanjutnya yang kedua, ciri yang mudah kita kenali yaitu suhu rumah yang tidak normal. Seringkali rumah yang terkena santet suhunya menjadi panas. Meskipun sudah menggunakan kipas angin ataupun AC, suhunya tetap terasa panas. Padahal di rumah para tetangga suhunya normal-normal saja. Lalu selanjutnya yang ketiga, rumah terkesan angker. Ini yang bisa melihat biasanya orang lain. Seringkali penghuni rumah malah tidak merasa. Ketika anak kecil diajak masuk ke dalam rumah tersebut, biasanya akan menangis. Apalagi kalau si penghuni rumah memiliki anak yang masih balita, masih bayi. Anaknya di malam hari akan sering menangis dan sulit untuk dihentikan tangisnya. Biarpun sudah dikasih susu, digendong, bayi tersebut akan tetap menangis. Jika ada tamu yang mengajak bayi, sama saja. Si kecil juga akan menangis ketika diajak memasuki rumah yang terkena santet ataupun sihir. Lalu selanjutnya yang keempat, sering tercium bau busuk. Rumah yang terkena santet biasanya seringkali di dalam rumah tersebut tercium bau yang busuk, tetapi sumbernya tidak jelas. Ini berbeda ketika Anda mencium bau busuk, misalkan ada binatang yang mati, entah itu tikus ataupun binatang yang lain. Lalu selanjutnya yang kelima, terdengar suara-suara aneh di malam hari. Suara-suara aneh ini bisa ledakan di atap ataupun seperti genteng yang pecah di malam hari. Padahal kondisi atap Anda tetap baik-baik saja. Ada juga suara aneh yang muncul di ruangan-ruangan tertentu. Ini akan beberapa kali didengar oleh si penghuni rumah. Tidak hanya 1 orang yang mendengar, penghuni rumah hampir semuanya bisa mendengar. Lalu selanjutnya yang keenam, terdapat seperti tanah ataupun pasir di lantai rumah tersebut. Meskipun
rumah Anda sebenarnya sudah memakai keramik dan terlihat licin. Namun seringkali tiba-tiba muncul tanah ataupun pasir di lantai rumah Anda yang sumbernya juga tidak jelas. Meskipun sudah dibersihkan, beberapa saat ataupun beberapa hari akan muncul kembali. Dan ini akan terus berulang. Ini adalah juga salah satu ciri rumah yang terkena santet ataupun sihir. Lalu berikutnya yang ketujuh. Tumbuh tanaman liar di dalam rumah Anda. Seringkali meskipun rumah Anda sudah ditembok dengan baik, lantainya juga sudah dikeramik, namun ada saja tanaman liar yang tumbuh di sudut rumah Anda. Jenis tanaman liarnya pun juga bisa beraneka ragam. Ini juga merupakan salah satu ciri-ciri rumah yang terkena santet. Lalu selanjutnya yang ke-8. Tiba-tiba banyak muncul sarang laba-laba. Sarang laba-laba merupakan tanda-tanda awal hadirnya energi negatif di dalam suatu rumah. Rumah yang terkena santet ataupun sihir hampir bisa dipastikan banyak terdapat sarang laba-labanya. Bisa di ruang tamu, di dapur, kamar mandi, ataupun tempat-tempat yang lain. Lalu selanjutnya ciri yang ke-9. Seringkali ada gangguan-gangguan makhluk gaib. Rumah yang terkena santet biasanya mengalami ini. Karena santet ataupun sihir sendiri seringkali menggunakan sarana makhluk gaib. Dan ini akan membuat penghuni rumah merasa terganggu. Ini juga ciri-ciri yang sering dialami oleh rumah yang dikirimi santet ataupun sihir. Jadi, mulai saat ini, perhatikan rumah Anda. Kalau ada kondisi-kondisi yang tidak normal seperti yang kita bahas tadi, sebaiknya Anda segera berusaha membersihkan rumah Anda. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Anda dihindarkan dari kejahatan semua makhluknya. Dan jikalau gejala-gejala tersebut masih tetap saja ada dan berdampak yang kurang baik bagi penghuni rumah, seperti sering sakit-sakitan, usaha macet, sering bertengkar, dan yang lain sebagainya, perlu diadakan ruwatan di dalam rumah Anda. Mintalah tolong kepada orang yang ahli di bidangnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya untuk kawan-kawan senusantara dimanapun Anda semua berada.